Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk praktikum ya, pembahasan awal untuk sebelum masuk ke praktikum. Di sini ada beberapa informasi yang akan disampaikan terkait praktikum proses manufaktur 3. Di sini setelah koordinasi dengan Kaprodi, Bu Ratna, itu pembahasan terkait pengelasan ya, kalau tidak salah. Makanya di sini saya sudah membuat jadwal. Ini saya coba share screen. Apa sudah terlihat? Kelihatan, Pak. Oke, sini sudah terlihat ada 3B ya, praktikum kurs manufaktur 3 ya. Ini rombel B, yang satu ini rombel C ya. Nah, ini namanya saya tarik dari Siska. Ya. Untuk yang selanjutnya ini untuk yang di S1 ya. Saya memegang A, B, dan C. Untuk jadwalnya sendiri, di sini saya sudah buat jadwal, tapi yang kalian tuh yang nomor 1 dan 2 ini ya. Untuk yang rombel B, itu sesuai ya, kita Jumat jam 1 sampai jam 4 ya. Kita nggak sesuai, kalau di sana jam 1 sampai jam 7 ya, kita nggak sampai jam 7, tapi nanti waktunya jadi lebih lama, lebih panjang. Dimana ada 10 pertemuan wajib modul, kemudian ditambahkan dengan beberapa asistensi. Begitu, terus kemudian di terakhir kita lakukan presentasi. Adapun nanti setiap pertemuan itu kita pembahasan ada kemungkinan satu pertemuan itu bahas langsung 2 modul. Ada juga mungkin 1 modul, nanti menyesuaikan di sana. Jadi kalau misalnya pembahasan satu pertemuan 2 modul, itu setidaknya kita bahas 10 modul itu ada 5 pertemuan jika cukup waktunya. Tapi kalau nggak cukup mungkin bisa lebih dari 5 pertemuan. Untuk waktunya sama dengan yang ada di ini, yang ada di Siska. Yang rombel C jam pagi. Kita mulai jam 8 sampai jam setengah 12. Setengah 12 selesai. Beres-beres persiapan sholat Jumat. Terus nanti diganti jam 1. Nanti rombel B. jam 1 sampai jam 4. Nah, terus kemudian kita nanti ada asistensi. Asistensi ini bisa menyesuaikan ya. Tidak harus di akhir ya. Tapi bisa aja nanti kita selipkan di tengah. Nah, atau bisa juga di akhir. Kalau misalnya asistensinya kita pasang di akhir, tapi untuk mengejar materi di labnya terlebih dahulu. Terus kemudian karena semuanya 3 jam, tadi kita maksimalkan 2 modul per pertemuan. Terus kemudian asistensi itu tidak di lab. Kemungkinan kita di ruangan di lab atau di ruang kelas. Ya. Terus kemudian nanti ada beberapa penugasan. Ya, ada beberapa penugasan nanti yang akan diberikan ya. Baik penugasannya saat di lab ataupun penugasan saat asistensi atau pada saat tidak di lab lah ya. Terus kemudian nanti saya akan dibantu oleh 2 sampai 3 orang asisten dari kakak tingkat kalian. Itu mungkin dibantu oleh semester 7 ya. Iya, 1. Asistensi di sana, terus saya juga tetap memantau di lapangan. Kita mulai kemungkinan di modul 1 itu setelah tanggal 10 Oktober ya, itu setelah UTS. Karena di sini saya terakhir tanya kepada kepala laboratorium di produksi, itu ternyata sampai sekarang bahannya belum tersedia. Terus kemungkinan akan dimaksimalkan setelah UTS itu bisa dimulai atau bahannya sudah tersedia. Karena kita membahas terkait pengelasan, jadi di sini kita bahas terkait bagaimana proses pengelasan langsung di lapangan, baik itu dari preparasi bahan, terus kemudian ke pemotongan gitu ya, terus penghalusan, terus baru proses marking atau penandaan,
baru nanti ke proses pengelasan. Nanti setelah proses pengelasan, baru kita lanjut ke proses pengecekan kualitas. Kualitasnya ini kita bisa lakukan kualitas hasil pengelasannya berupa non destruktif sama destruktif. Kalau non destruktif kita berupa biasanya yang ada kita menggunakan dye penetran ya. Terus kalau destruktif kita lakukan coba tarik atau kita coba lepas ya, kita pukul atau kita lepas, kita hancurkan. Kira-kira di bagian mana dia terjadi pengelasan yang tidak rata. Setiap orang atau setiap mahasiswa, misalnya di setiap rombel itu dibagi setiap mahasiswa masuk ke dalam kelompok. Di sini karena saya perlihatkan tadi jadwalnya itu misalnya rombel 3B. Yang rombel B ini kan terdiri 14 orang ya. Berarti mau tidak mau ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kalau yang 17 bisa kita bagi jadi 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu kalau bagi 3 kelompok berarti 5 orang atau ada satu kelompok 4 orang. Kalau yang satu lagi ini 4 kelompok berarti ada yang 4 orang, ada 5 orang satu kelompok. Jadi pembagiannya. Terus terkait pembagian orangnya gimana itu nanti saya tentukan di sini per kelompok sesuai dengan urutannya. Nah ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, terus nanti ini kelompok ketiga, nah ini kelompok keempat, yang 13 sampai 17 5 orang ya. Terus yang rombel B juga sama, ini saya ubah jadi 5 orang, ini kelompok pertama, ini 4 orang, sisanya 5 orang lagi kelompok ketiga. Nah, saya sudah tentukan, jadi apabila nanti masih ada yang belum dapatkan informasi, silakan informasikan ke teman-teman yang lain. Nah, terus setiap kelompok itu nanti wajib memberikan laporan. Terus setiap individu juga ada laporan individu. Jadi ada laporan kelompok, ada laporan individu. Maka dari itu di sini kan kita ketahui ada nama-nama yang mahasiswanya misalnya wanita gitu ya. Nah di sini saya tidak akan membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalaupun misalnya prosesnya pada saat pengelasan, maka semuanya wajib untuk melakukan pengelasan. Misalnya semuanya prosesnya motong, gerinda, nah semuanya juga pria maupun wanita tetap harus melakukan pemotongan. Begitu juga dengan pengujiannya, masing-masing harus mencoba masing-masing. Nah nanti dalam satu kelompok itu nanti saling membantu untuk untuk proses pengelasan, pemotongan atau proses pengujiannya. Nanti pada saat proses di lapangannya itu presentasi kelompok adalah hasil gabungan dari pekerjaan dari timnya ya. Kalau 4 orang berarti hasil 4 orangnya dipresentasikan. Hasilnya bagaimana? Jadi hasil yang kalian lakukan diusahakan sesuai dengan prosedur. Jadi syukur-syukur hasilnya itu sudah bagus ya, langsung bagus gitu. Tapi saya tidak mengharapkan tidak difokuskan untuk hasil yang bagus, tapi kalau bisa hasilnya itu sesuai prosedur yang kira-kira sesuai ya tadi dengan AWS misalnya, dengan welding society atau misalnya tentang welding prosedur ya, bagaimana cara pengelasan yang benar. Terus setiap masing-masing mahasiswa, misalnya di sini ada catur misalnya tadi, ini harus memberikan laporan individu yaitu terkait pekerjaan dia masing-masing. Nanti kan pekerjaan dia juga dia ngelas sendiri ya. Nah itu pekerjaannya itu nanti dikasih nama, nanti saya cek hasilnya. Terus kemudian hasilnya itu harus kalian dokumentasikan. Jadi pada saat misalnya
catur lagi motong gerinda atau misalnya lagi marking mau buat tempat dipotong, itu ada dokumentasinya tuh fotonya. Nanti difotokan sama temannya gantian. Nanti pas pada saat mau motong dipoto lagi, terus pada saat mau apa misalnya mau marking lagi titik-titik pengelasan, terus pas pada saat ngelas, pada saat gerinda itu juga tetap didokumentasikan masing-masing. Jadi tetap foto masing-masing gantian, tapi nanti laporannya ada individu dan ada kelompok untuk presentasi. Untuk absensi setiap jadwal itu nanti akan diatur per hadir ya. Jadi per hadir itu ada 2 kali absensi. Yaitu absensi pertama dan sesi kedua. Jadi karena di sini kita langsung 2 modul ya. Sesi pertama dan sesi kedua. Biasanya sesi pertama dan sesi kedua adalah sesi pertama selesai di awal, pas absen pertama di awal, terus sesi modul keduanya di akhir pas mau pulang. Itu 2 kali absensi ya. Maaf ini salah ini kenapa ini. Nah, ini untuk absensi ya. Nanti absensi akan dikumpulkan terus kemudian nanti akan direkap sebagai nilai akhir. Terus kita tidak ada untuk ujian UTS UAS ya untuk praktikum karena penilaian langsung di lapangan terkait modul dan hasil dari laporan juga terkait dengan hasil presentasi. Setiap kelompok di sini ya, contoh misalnya yang ambil setiap kelompok ini ada 3 kelompok ya, ada 5, 4, dan 5, itu wajib untuk membuat video. Videonya ini adalah video kegiatan yang digabung dari kegiatan hari pertama. Baik itu kegiatannya perorangan ataupun berkelompok itu harus ditampilkan ke video. Jadi nanti silahkan kalian membuat video masing-masing, nanti digabung atau buat konsep yang apapun lah yang menarik nanti digabung, terus nanti dikumpulkan pada saat di akhir, pada saat presentasi nanti di akhir. Itu ada pengumpulan video. Terus kemudian materi yang akan kita pelajari yaitu terkait pengelasan, yaitu kita utamakan pengelasannya itu ada di SMAW dan GTAW. Kemudian GTAW. Nah ini ada 2 jenis, ini mudah-mudahan tercapai di kebutuhannya di persediaannya di lab ya. Terus saya kurang tahu nanti apakah akan digabung dengan Bu Ratna yang kelas A ya atau tidak, nanti akan diinformasikan kembali. Kalau ada berarti kelas A nanti dijadwalkan di hari yang lain ya, karena di sini saya belum dapat konfirmasi. Terus oh ya, hal yang perlu dipersiapkan selama praktikum nanti itu tiap kelompok ya. Tiap kelompok itu bawa spidol permanen ya. 1 ya. Ini 1. Spidol permanen ini 1. Terus ada spidol biasa 1, terus kemudian bawa busur ya. Busur derajat. Ini mungkin boleh 2 ya. Nanti bisa gantian. Terus kalian bawa juga terserah mau masing-masing megang atau 2 aja di star itu yang besi kali ya. Ini masing-masing, ini per kelompok ya. Nah, masing-masing bawa itu kalau bisa masing-masing membawa papan ya, apa ya? Iya kayak papan kayak buat ujian gitu ya. Kayak buat papan tulis ya. Bukan papan tulis. Apa namanya itu ya? Papan ujian lah gitu lah ya. Yang ukurannya kecil itu yang bisa kalian bawa buat nulis kertas, terus kemudian buat nulis hasil pengamatan. Terus apa lagi?
Ini browser derajat kalau bisa jangan yang kecil ya. Jangan yang kecil biar nanti bisa digunakan di sana gak terlalu biar 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 kelihatan. Terus oh ya, masing-masing ini bawa masing-masing ya masker. Masker safety, maksudnya masker eh, buat apa masing-masing lah ya. Masuknya masker kain gitu ya, kain atau kain 95 gitu ya, masing-masing lah pokoknya. Jadi kalau misalnya rusak atau kotor bisa ganti masing-masing. Ini masing-masing bawa. Terus kalau untuk masker las dan topeng las, kacamatanya itu sudah disediakan dari lab, berarti nggak usah. Tapi kalau masker karena penggunaan masing-masing, silakan bawa masing-masing. Terus anggap 4 misalnya. Terus ini juga perlu sarung tangan. Sarung tangan itu kalian sarung tangan apa, sarung tangan kain atau keras gitu ya. Itu masing-masing. Tapi kalau karena untuk memegang ini ya, untuk memegang apa benda kerja agar tidak tergores atau misalnya panas. Tapi kalau untuk pengelasan itu tetap menggunakan bisa menggunakan yang ada di lab. Itu sarung tangan las yang khusus ya. Tapi kalau untuk sarung tangan masing-masing silakan bawa masing-masing. Terus yang perlu dipersiapkan lagi itu oh iya kalau bisa masing-masing menggunakan saya nggak tahu sudah ada baju lab ya, bukan baju lab apa namanya, baju wearpack kali ya, baju wearpack masing-masing itu dipersiapkan. Kalau untuk baju lab yang putih saya nggak tahu apa nanti disediakan atau enggak, tapi jaga-jaga kalian gunakan baju wearpack agar semuanya seragam ya. Oh ya, masing-masing bawa pulpen atau alat tulis ya. Terus kemudian apa lagi ya? Terus mungkin ya kalau bisa sepatu tertutup ya. Mungkin direkomendasikan sepatunya sepatu safety, tapi kalau tidak ada ya minimal sepatu tertutup lah agar kalau misalnya terkena pecahan atau apa masih tertutup, masih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya sepatunya eh, kurang tertutup full, misalnya sampai mata kaki, itu kalau bisa jangan, karena berpotensi kan biasanya kalau yang perempuan suka ada yang pakai sepatu sepatu gitu ya, sepatu yang atasnya masih terbuka, itu tidak disarankan. Oh ya, terus kacamata las sudah disediakan, tapi kalian masing-masing bawa kacamata bening ya. Kacamata bening ini kalau di Shopee beli mungkin 1.000 atau 2.000-an ya. Bisa nanti barengan beli. Itu cukup murah, ada yang 1.200 juga. Itu pokoknya kacamata bening yang biasa aja nutup buat murah ya. Itu aja. Jaga-jaga jika apa nanti rusak kalian bisa beli sendiri. Bisa apa jadi tanggung jawab sendiri gitu ya. Masing-masing pegang sendiri. Ini kita bisa gunakan mulai nanti 10 Oktober, mudah-mudahan sudah tersedia. Kalau misalnya diundur, mungkin saya akan ganti dengan praktikum atau dengan pembahasan yang lain ya. Mungkin kita bahas dengan asistensi lain, misalnya tata cara penulisan laporan dan lain-lain. Yang penting bisa menutupin dulu programnya. Pokoknya dari 10, kalau belum ke lapangan, ke lab, kita coba tutupin dengan asistensi. Itu saja. Saya rasa ada pertanyaan, silakan raise hand. Halo? Ada pertanyaan? Kalau yang untuk online, kita absennya dipanggil. Absen dipanggil ini hanya harus pada saat dipanggil harus menyalakan video, baru nanti
termasuk masuk absen ya. Tapi kalau misalnya videonya off atau tidak hadir, berarti dianggap tidak hadir. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya mungkin kita akan bahas, kalau di asistensi selanjutnya kita akan bahas format dari laporan, baik laporan ke kelompok maupun laporan individu. Terus juga kita akan bahas terkait modul yang akan dipelajari. Apakah ada tanggapan? Oke, tidak ada. Ya kalau tidak ada saya coba absen ya dari Rombel B. Rombel B. Fauji Maulana ada. Izin Pak katanya Pak. Oke, kalau di kelas, kalau di kelas saya kalau misalnya ada izin, hanya diperbolehkan izinnya itu untuk kegiatan mendesak ya. Misalnya kalian ikut lomba atau misalnya kalian ada kegiatan universitas atau kegiatan fakultas ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kegiatan, tidak boleh izin karena izinnya harus dibuktikan dengan keterangan ya. Misalnya Pak, nenek saya meninggal misalnya, atau misalnya Pak, bibi saya meninggal, kan maksudnya kalau online kan masih bisa hadir ya, masih bisa hadir Zoom, udah masalah sih. Yang penting buat di saat absen hadir. Jadi kalau misalnya izin harap lampirkan kegiatan dispensasi kegiatannya apa. Jadi karena tidak ada kegiatan berarti saya anggap ini ya tidak hadir ya. Oke, semoga lanjut. Apa ini? Vika Agustia. Ada? Halo, ada nggak? Hadir Bapak. Oke, hadir ya. Lanjut ke Fernanda Gibran. Hadir, Pak. Kalau ini on cam ya. Jangan, kalau pas absen jangan off cam. Mana Fernanda Gibran? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Dan di Nova? Hadir, Pak. Dan di Nova mana? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Catur Indra. Hadir Pak. Oke, hadir. Aditya Rahman. Mana ya? Enggak hadir Pak, telat ya Pak. Oke. Ya, hadir. Muhammad Adriansyah. Tidak ada juga. Mario Albert. Tidak ada. Rama Ali Firdaus. Hadir, Pak. Ya, oke, hadir. Mahdi Faka. Hadir Pak, hadir. Mana? Oh iya, itu hadir, oke. Terus Yusuf Ali Martin. Hadir, Pak. Oke, hadir. Nurul Fitri Ani. Nggak ada ya. Cobar. Nggak ada juga. Agatha Nova. Agatha juga nggak ada. Oke, kita lanjut ke Rombel C. Rio Suyono Junior. Hadir Pak. Oh, ada, oke, hadir. Kevin Abinaya. Tidak ada ya. Maulana Hidayat. Hadir, Pak. Oke, hadir. Taufik Robani. Tidak ada. Stefani Hana. Tidak ada ya. Hadir Pak Stefani Hana. Mana ya? Nggak ada videonya saya.
Bapak kok nggak bisa nyala? Ini saya udah Pak. Oh ya, oke, hadir ya. Rizka Aulia, Hadir Pak. mana ya? Hadir Pak. Tadi saya belum tampil nih. Kok nggak ada ya? Di saya kameranya udah nyala Pak. Ah ya, baru muncul nih. Oke. Sudah muncul. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Ya, oke, Iqbal hadir. Naufal Ananda. Nggak ada ya. Ramdan Rambaur. Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Muhammad Fahrel. Hadir Pak, hadir Pak. Muhammad Fatlan. Hadir Pak. Hadir. Bihan tadi ada ya? Hadir. Samhan nggak ada ya? Raden Naufa. Nggak ada ya? Oke, Raden Naufa nggak ada ya? Muhammad Rafa Habibur Rahman. Nggak ada ya? Ahmad Tarmuji. Hadir Pak. Oke, hadir. Ya. Fajar Nur Rahman. Nggak ada ya? Oke, udah cukup. Nanti absensi juga saya share di grup Telegram. Bentar. Di grup ini hanya Rombel C ya. Rombel B belum ada grupnya ya? Catur. Belum Pak, tadi saya minta info ke kelas C Pak. Ya, coba dibuat grup ya. Baik Pak. Nanti soalnya informasinya saya sampaikan di grup terkait jadwal, terkait absensi, terkait modul, terus terkait termasuk terkait materi atau informasi-informasi lain itu di grup. Termasuk kalau kita online seperti ini itu rekamannya nanti saya upload ke YouTube, terus nanti kalian bisa cek lagi. Khawatir nanti ada informasi tadi dijelaskan tapi tidak dituliskan di dalam Excel tadi, itu bisa ditanyakan ya, itu bisa dikonfirmasi. Itu juga absensi sengaja saya rekam agar terlihat yang hadirnya. Oke, itu saja. Ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas. Berarti tinggal kita lanjut ke tanggal 10 Oktober itu pertemuan pertama di lab sampai 10 modul, terus kita lanjut ke pertemuan selanjutnya yang non lab yaitu terkait pedoman laporan individu maupun kelompok dan presentasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.